Pagi anak-anak. Doa mulai. Doa. Jadi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aan, Agam Sarewa, Aswadi, Tera, Rizka, Endra, Erika. Tujuan kita belajar hari ini adalah menjelaskan pengertian salad Indonesia, macam-macam salad Indonesia, menjelaskan salad pembuatan salad Indonesia, menyebutkan dan menjelaskan bahan makanan dan bumbu salad Indonesia, menyebut dan menjelaskan bahan-bahan pembuatan salad Indonesia, menyebut dan menjelaskan penggunaan peralatan pengolahan dan penyajian salad Indonesia. Di sini kalian bisa ngelihat gambar, kamu amati gambar ini adalah salad Indonesia dan apa namanya, dan tengok apa yang tersaji di situ. Ada peyek, ada tempe, ya. Kamu amatin. Selanjutnya, kamu analisa ya, kamu analisis, tengok ya. Nah, itu apa namanya? Ini adalah salad Indonesia. Kamu lihat apa? Di situ ada sausnya ya, ada buah-buahan segar di situ dan ada bumbunya. Nah, di situ kamu bisa mengidentifikasi bumbu apa aja di gambar itu, sudah ada kan? Selanjutnya, nah di sini apa ini namanya? Di situ ada timun, ada nanas, tapi dia berair. Itu juga salad Indonesia, ibu nggak tahu apa namanya. Ya. Selanjutnya, nah di sini juga ini termasuk juga salad Indonesia. Ibu nggak kenal juga apa namanya. Itu kayaknya ada kacang panjang, ada apa itu toge, ada daun-daun hijau-hijau itu apa sih? Coba kamu amatin ya. Kamu tengok. Nah di situ juga ada bumbunya. Bumbunya itu terbuat dari apa? Ibu kurang tahu. Kamu analisa nanti ya. Kamu tengok. Selanjutnya, nah, kamu bisa melihat dan mengamati, dan kamu bisa membuat pertanyaan dari apa yang kamu lihat tadi. Siapa yang mau bertanya? Kita tulis. Apa saja nama hidangan tersebut? Apa kegunaan gado-gado dan pecel dalam menu Indonesia? Sebutkan bahan-bahan pembuatan salad Indonesia. Apa saja alat persiapan pengolahan dan penyajian salad Indonesia? Apa saja syarat pembuatan salad Indonesia? Kamu sudah melihat gambar tadi dan kamu bisa membuat kelompok. Ibu sebutkan nama kelompoknya ya. Kelompok 1 itu Zeni, Anissa, Erlinda, Tridia. Kelompok 2 Agam, Debbie, Doni, dan Livia. Kelompok 3 Rizky, Nadine, Siti, Bilal. Saya Rizka dari kelompok 3 dan saya Bilal, Nadia dan Siti. Dari hasil siswa yang kami dapat ialah salad yang terdiri atas berbagai macam sayur, buah yang disajikan secara mentah atau direbus terlebih dahulu.
Kemudian disajikan dan menggunakan saus kacang, saus gula, saus kecap, kuah cuka, dan kelapa berbumbu. Contoh dari salad sendiri yaitu pecel, gado-gado, rujak buah, asinan Bogor, dan urap sayur. Di sini dia sudah menganalisis salad itu ya, pengertiannya sayuran atau buah yang dipotong-potong baik mentah maupun sudah direbus dan menggunakan saus. Ada saus apa tadi? Saus kecap katanya, ada saus kacang, ada saus cuka. Kenalkan, nama saya Tika Purnamasari yang terdiri dari Zenit Antoni, Anissa Nurlita, dan juga Lydia. Saya akan membacakan apa saja nama hidangan tersebut. Di gambar pertama ada pecel yang terdiri dari sayur yang direbus, diantaranya seperti kol, kangkung, toge, kacang panjang dengan menggunakan saus kacang, dan pelengkapnya kerupuk atau peyek. Itu analisis kamu ya. Di gambar kedua ada gado-gado yang terdiri dari sayuran yang direbus seperti kol, toge, kacang panjang, bayam dengan menggunakan saus kacang, juga bisa disajikan dengan terpisah maupun dicampur dengan pelengkap telur rebus, tempe, tahu goreng, emping, dan juga lontong. Selanjutnya di gambar ketiga ada rujak buah yang terdiri dari buah-buahan potong yang segar dengan menggunakan saus gula. Di gambar keempat ada asinan Bogor. Asinan Bogor menggunakan ubi merah, bengkoang, telur-telur lainnya dengan menggunakan kuah cuka. Kuah cuka. Yang terakhir ada urap sayur yang terdiri dari sayuran rebus sama seperti pecel dan gado-gado seperti kol, kangkung, toge, kacang panjang dengan menggunakan saus kelapa berbumbu. Ya, jadi kamu bisa membedakan antara dia sama-sama menggunakan saus kacang, tapi cara teknik pengolahannya beda. Cara apa lagi? Penyajiannya beda, kondimennya ya. Jadi di situ kita lihat. Jadi kamu dari gambar itu kamu sudah banyak yang kamu bisa membedakan antara bumbu kacang di gado-gado dan bumbu kacang di pecel. Saya Indra, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu AA, Nanda, Sinta. Hasil diskusi kami sebagai berikut. 1. Alat persiapan, yaitu sampah, telengan, tarutan, pisau, baskom, bulkan. 2. Alat pengolahan, panci, wajan, spatula, saringan, kompor. 3. Alat penyajian, alat pot. Jadi tempat sayuran dan buahan yang belum kita olah. Untuk begitu keluar dari plastik kita letakkan semua di situ. Jadi itu persiapan kita sampai ada baskom, pisau, dan gundukan atau cobek. Perkenalkan, nama saya Heri Mawardani, dan teman saya Mela, Rani, dan Laika. Kami akan menjawab nomor 4, sebutkan bahan makanan pembuatan salad Indonesia. Bahan makanan pembuatan salad Indonesia dibagi menjadi 3, ada sayuran, umbi-umbian, buah-buahan. Sayuran terdiri dari bayam, kangkung, toge, lada, timun, kubis, kacang panjang, bunga kol. Umbi-umbian, wortel, kentang, bengkuang, ubi jalan. Buah-buahan, nanas, mangga, pepaya, tomat, semangka, dan melon. Nah, kalau sayuran itu biasanya kita gunakan untuk salad yang bentuk apa? Contohnya seperti apa? Ya, gado-gado, urap. Nah, jadi di situ kamu bisa melihat bagaimana untuk menggunakan buah-buahan, sudah itu umbi-umbian dan sayuran. Perkenalkan, saya dari Kucing, dari kelompok 6, saya mewakili Ramadona, Rizka, Nusantara. Bahan pembuatan salad Indonesia. Bahan makanan dari pembuatan salad Indonesia dalam keadaan masih segar. Bahan makanan yang perlu dimasak harus dimasak dengan baik. Pada proses persiapan, sayuran hijau dicuci pada air mengalir, disajikan dengan sedikit bersih atau menggunakan alat yang disebut basket. Pencampuran dressing atau saus sebaiknya saat akan dihidangkan agar cairan atau air yang keluar dari bahan body salad dapat terhindar.
rasa yang seimbang dan tidak mengambil dari salah satu buku. Penampilan salat Indonesia sebaiknya memperhatikan komposisi warna, garis atau hiasan, dan ukuran piring yang digunakan. Jadi direbus, lalu setelah kita rebus, dia masak. Jangan ada proses pemasakan lagi, kita langsung masukkan ke air es supaya cepat didingin dan warnanya tetap hijau. Nah, jadi sebelum kita rebus tadi, sayuran hijau itu harus dibersihkan dulu dengan air mengalir supaya tidak ada lagi bakteri-bakteri yang lengket di sini. Atau biasanya ada ulet ya, ya kan, ada kotoran tanah. Jadi kita bersihkan. Jadi kita biasanya begitu sudah kita campur dengan sausnya langsung kita hidangkan. Kalau kita sudah campur, kita diamkan, dia biasanya mengeluarkan air. Gurih, ada rasa apanya, manisnya, asinnya ada. Jadi yang identik itu rasa asin. Perkenalkan, nama saya Doni Putra. Saya dari kelompok 2 dan berbagai anggota saya Agam dan Devia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Kegunaan pecel dan gado-gado menurut saya pada umumnya: 1. Sebagai pendamping nasi. 2. Sebagai makanan pembuka dan bisa digunakan sebagai menu sarapan pagi. Sebagai makanan pembuka di hidangan Indonesia. Selanjutnya apa lagi? Menu sarapan pagi. Menu sarapan pagi. Gado-gado ya, Indonesia kadang nggak ada batasnya sih makan. Lontong ada tengah malam makan lontong. Pagi ada makan lontong ya. Sudah itu gado-gado juga ya. Kadang pagi ada, siang beli gado-gado juga ada. Kita itu sore jam 6 kita beli gado-gado masih ada. Jadi ya itulah Indonesia ya. Nah itu semua itu adalah salad Indonesia. Masih banyak salad Indonesia yang belum kita bahas, apalagi. Dari kesimpulan ini siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kamu keseluruhan? Kamu mengenal apa saja dari pelajaran kita ini? Kamu tahu apa saja? Macam-macam salad. Apa lagi? Alat penyajian salad Indonesia. Siapa lagi? Ada lagi? Apa lagi? Pengertian salad. Apa lagi? Bahan-bahan salad Indonesia. Apa lagi? Syarat pembuatan salad. Apa lagi? Penggunaan salad Indonesia pada hidangan Indonesia. Jadi sekarang kita selesai dalam materi salad Indonesia untuk teori. Minggu depan kita akan praktek. Kamu sudah ibu sebutkan semua yang salad Indonesia tadi, yang ada di gambar dan yang tidak ada di gambar. Kamu buat job sheet-nya dan kamu besok tengok ibu ACC resep ya. Jadi apa salad yang mau kamu bikin, besok ibu ACC resep. Setelah ACC resep kamu bikin apa? Job sheet. Setelah itu job sheet lengkap ya, sampai harga jual. Ibu tutup pelajaran teori salad, macam-macam salad Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.